Shalom, jemaat Tuhan kategori kami istri. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sungguh kita akan naikkan setiap pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami boleh terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap korban puji-pujian kita akan menjadi korban ucapan syukur yang diterima di hadirat Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memuliakan, mengagungkan nama-Mu, sebab kami tahu hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang layak untuk menerima segala kekuatan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, hormat, korban puji-pujian, dan ucapan syukur kami. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, dan nama di atas segala nama. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bila Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, untuk kami boleh mengerti rahasia dari firman-Mu, pewahyuan-pewahyuan dari firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik kebenaran firman Tuhan, yaitu kesuksesan orang-orang Majus. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan mengawali hari di dalam tahun yang baru, tahun 2024 ini adalah kesuksesan orang-orang Majus. Kita sudah mengakhiri tahun 2023 dalam suasana Natal yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih Tuhan. Dan saya percaya kasih Tuhan tetap berlanjut secara kekal dan tidak akan pernah berhenti sepanjang tahun, dari bulan Januari ini sampai akhir tahun 2024 nanti. Tuhan tetap tidak akan berkurang kasih setianya. Kasih setia Tuhan adalah kekal dan selalu senantiasa baru setiap pagi, menuntun kita di dalam kesuksesan. Saya percaya Tuhan menginginkan setiap anak Tuhan itu sukses. Tidak ada Tuhan yang ingin supaya anak-anaknya itu gagal. Sekalipun tahun 2024 merupakan tahun misteri yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi saya percaya kalau kita memiliki Tuhan, kalau kita punya Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita supaya kita boleh menjalani kesuksesan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan sudah memimpin orang-orang Majus di dalam perjalanannya untuk dia mengalami kesuksesan yang dialaminya. Apa saja kesuksesan yang dialami oleh orang-orang Majus tersebut? Yang pertama tentu adalah kesuksesan di dalam perjalanan orang-orang Majus. Kita tahu di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama, di situ dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Jadi perjalanan orang-orang Majus dikatakan di Alkitab dari timur, yang diperkirakan berasal dari daerah Persia ke Yerusalem. Dan para ahli teologi memperkirakan lama perjalanan dari daerah Persia ke Yerusalem itu kurang lebih 2 tahun lamanya. Karena sejak Yesus dilahirkan dan orang-orang Majus bertemu dengan Yesus, itu kira-kira umur Yesus sekitar 2 tahun. Ya, karena Raja Herodes membunuh anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Karena dia tidak ingin Tuhan Yesus Kristus akan menggantikan kedudukannya sebagai raja. Itu sebabnya dia berpesan pada orang-orang Majus, kalau menemukan Yesus suruh beritahukan di manakah Yesus itu berada. Karena dia bermaksud untuk membunuhnya. Tetapi Tuhan menghalangi maksud daripada Raja Herodes ini, dan orang-orang Majus melalui jalan lain dia tidak kembali ke istana Herodes. Nah, kalau kita perhatikan kesuksesan pertama yang dihadapi dan dialami oleh orang-orang Majus, itu adalah kesuksesan di dalam perjalanannya.
Kita tahu zaman dahulu orang berjalan itu di padang pasir tentu menggunakan kendaraan unta. Tidak ada kendaraan mobil atau kendaraan yang lain. Jadi betapa sukanya selama kurang lebih 2 tahun harus naik unta melalui padang pasir dengan iklim yang ekstrim. Kalau siang iklimnya dan hawanya sangat panas, dan kalau malam tentu sangat dingin sekali. Kita bisa membayangkan bagaimana cuaca yang akan menyiksa orang-orang Majus ini. Tapi tidak menghalangi tekadnya untuk mencari Yesus. Ya, itu sebabnya Tuhan, saya kira dengan sangat pasti memimpin orang-orang Majus ini melalui bintangnya yang ajaib yang menuntun orang Majus untuk bertemu dengan Yesus. Nah, demikian juga belum kita perkirakan ada banyak rintangan, halangan yang harus dihadapi orang Majus di padang gurun. Ada banyak binatang-binatang berbisa di padang gurun. Kalau kita digigit ular gurun saja, kita pasti akan mati keracunan. Belum lagi dengan kalajengking gurun dan binatang-binatang gurun yang berbisa dan berbahaya. Tapi semuanya itu bisa dilalui oleh orang-orang Majus. Itulah kesuksesan yang Tuhan pimpin dan Tuhan berikan pada orang Majus, sehingga dia akhirnya bisa menemukan Tuhan Yesus. Nah, kemudian kesuksesan yang kedua, kita akan membaca di dalam Matius 2, ayat yang kedua dikatakan begini. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Perhatikan di sini. Dari Matius 2 ayat yang kedua bagian A, di sini orang-orang Majus bertanya kepada Herodes, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Jadi kesuksesan yang kedua yang dialami oleh orang-orang Majus adalah kesuksesan menemukan Yesus. Nah, jadi orang-orang Majus sedang mencari Yesus, yaitu raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Menurut bintang dari para nabi dikatakan bahwa dari bintangnya di timur itu dia tahu kalau seorang raja Yahudi itu akan dilahirkan. Dan ternyata memang kita baca akhirnya orang-orang Yahudi itu menjumpai Yesus dengan dituntun oleh Tuhan melalui bintangnya yang dikatakan dia dituntun dengan bintang sehingga bintang itu berhenti di atas rumah di mana Yesus itu ada. Jadi di sini juga terlihat bagaimana Tuhan memimpin orang-orang Majus itu sehingga bisa menemukannya. Bisa menemukan Yesus yang sudah berusia sebagai anak, bukan lagi sebagai bayi yang diberikan usia sekitar 2 tahunan. Di sebuah rumah, bukan di sebuah kandang. Jadi kesuksesan menemukan Yesus tentu juga ada peran dari Tuhan. Tuhan yang menuntun melalui bintangnya yang ajaib, bintangnya yang di timur, yang menuntun orang-orang Majus itu menemukan Yesus. Itu kesuksesan yang kedua. Nah, kesuksesan yang ketiga, kita akan melihat di dalam Matius 2 ayat yang kedua bagian B. Dikatakan begini, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi kesuksesan yang ketiga yang dialami orang-orang Majus adalah kesuksesan untuk menyembah Yesus. Jadi sejak dari semula memang orang-orang Majus itu sudah punya keinginan, kerinduan untuk menyembah Yesus. Ini hal yang sangat luar biasa, menunjuk kerendah hatian dari orang-orang Majus. Orang-orang Majus diyakini sebagai golongan bangsawan, golongan yang berdarah biru, tapi dia mau merendahkan dirinya untuk datang mencari Yesus dan menyembah Yesus. Dan kerinduan daripada orang-orang Majus ini ternyata juga tersampaikan, saudara ya, ternyata tercapai. Jadi orang-orang Majus mengalami kesuksesan yang ketiga, dia ternyata bisa menyembah Yesus. Ini dapat kita baca dalam Matius pasal yang kedua,
ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 bagian A. Dikatakan begini, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Perhatikan di sini bahwa orang-orang Majus itu melihat Yesus bersama Maria ibunya, lalu orang-orang Majus menyembah Yesus. Jadi inilah kesuksesan yang ketiga. Dari keinginan hatinya, kerinduan hatinya itu bisa terpenuhi, yaitu ingin menyembah Yesus. Ini hal yang sangat luar biasa. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh juga ingin menyembah Yesus, pasti Tuhan Yesus akan berkenan ditemui untuk kita sembah Dia. Sekalipun kita melihatnya dengan mata iman kita. Tidak seperti orang Majus yang langsung bertemu dengan Yesus. Tapi kita percaya Yesus adalah omnipresent. Dia maha hadir. Dia bersedia untuk ditemui kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Kita dapat menyembah Yesus kapan saja kita mau. Dengan mata iman kita, kita tahu bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Nah, kemudian kesuksesan yang keempat, yaitu kesuksesan yang terakhir yang dialami orang Majus adalah kesuksesan untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik. Mari kita baca Injil Matius pasal 2 ayat 11 bagian B. Mereka pun atau orang-orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi ternyata orang-orang Majus juga berhasil mempersembahkan persembahan yang terbaik yang sudah disiapkan oleh orang-orang Majus kepada Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita tahu emas itu merupakan suatu persembahan yang mahal, merupakan persembahan kerajaan. Tidak sembarang orang bisa mempersembahkan emas, saudara. Kemenyan juga merupakan suatu tradisi upacara untuk menghormati, baik itu menyembah orang yang lebih tinggi sebagai seorang raja, pasti akan kemenyan sebagai sarana untuk bisa menyembah. Menyembah Tuhan pun juga memakai kemenyan. Mur itu biasanya dipakai untuk membaluri mayat-mayat supaya tetap harum. Dan ini juga menandakan tentang bagaimana Yesus akhirnya akan mati untuk menebus dosa manusia. Jadi mur itu memang terasa pahit dan dipakai sebagai seperti balsam yang dilabur di tubuh sebuah mayat sehingga harum, ya, tidak berbau, saudara. Ini juga bisa melambangkan tentang pengorbanan Yesus nantinya. Ya, di atas kayu salib dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Nah, kita perhatikan bagaimana Tuhan memimpin orang-orang Majus mengalami 4 kesuksesan di dalam hidupnya. Yang pertama adalah kesuksesan dalam perjalanan dari Persia menuju Yerusalem, dan akhirnya bisa menemukan Tuhan Yesus Kristus di sebuah rumah yang sedang berada bersama ibunya ketika dia sudah menjadi seorang anak. Yang kedua, kesuksesan untuk menemukan Yesus. Dia bertanya di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dan ternyata bintang yang ada di timur itu menuntun orang-orang Majus itu sampai bisa menemukan Yesus. Lalu kesuksesan yang ketiga adalah kesuksesan untuk menyembah Yesus. Memang dari semula keinginan dari orang-orang Majus itu dikatakan bahwa kami datang untuk menyembah Dia. Kami datang untuk menyembah Yesus. Dan itu juga tercapai ketika dia masuk ke dalam rumah itu dan melihat Yesus bersama Maria ibunya, lalu orang-orang Majus sujud menyembah Yesus. Dan kesuksesan yang terakhir adalah kesuksesan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Yesus. Dan itu tercapai juga karena di situ dia bisa bertemu dengan Yesus, lalu membuka kotak persembahannya dan dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, ketika Tuhan memimpin
itu akan terjadi kesuksesan. Saya percaya tahun 2024 ini, ketika Tuhan memimpin hidup saudara, maka saudara pasti akan mengalami kesuksesan. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak dapat diraih. Bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya juga tidak ada yang mustahil. Mari kita punya keyakinan iman bahwa dalam tahun 2024 ini, bahkan sepanjang tahun 2024 dari bulan Januari sampai bulan Desember, kita akan selalu mengalami kesuksesan demi kesuksesan bersama dengan Tuhan. Yakinkah saudara? Apakah saudara punya iman yang besar untuk mengimani semuanya itu? Saya harapkan saudara punya keyakinan iman yang besar untuk mengalami kesuksesan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahwa kami tidak perlu takut menghadapi tahun 2024 ini. Karena kami tahu tahun 2024 ini merupakan tahun yang dapat kami lalui bersama dengan Tuhan. Orang boleh berbicara apa saja mengenai tahun 2024 ini. Tapi sepanjang kami memiliki Yesus, kami akan berjalan bersama dengan Yesus, melangkah bersama dengan Yesus untuk menikmati kesuksesan demi kesuksesan. Tuhan akan menuntun kami supaya kami boleh meraih kesuksesan itu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.